Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya para pemirsa Nasi Umat Channel Kahmi Sumatera Utara. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh senior kita yang sudah lama malang melintang di Sumatera Utara sebagai Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Sumatera Utara. Sudah, seingat saya sudah puluhan tahun ini abang ini sebagai ketua. Dan kali ini kita nanti akan berbincang-bincang banyak hal terkait dengan kiprah Pemuda Mitra Kamtibmas ini, dan juga berkaitan dengan kinerja kepolisian yang selama ini banyak disorot juga oleh masyarakat karena ada anggapan no viral, no justice. Selamat siang Bang Rajamin. Selamat siang. Ini apa aja ini kegiatan selama ini selain Pemuda Mitra Kamtibmas ini? Ya, selama ini di bisnis, kemudian juga ada pelayanan rohani. Iya. Ya. Ini sudah berapa lama ini ketua ini? Udah lama saya. Lama kali, tahun 99 lah. 99 ya, udah lebih 10 tahun ya. Lebih. Udah berapa cabang nih Pemuda Mitra Kamtibmas ini? Sekarang sedang kita restrukturisasi ya, pembenahan, karena melihat zaman sudah berubah, situasi sudah berubah, juga pengurus-pengurus yang lama sudah mau regenerasi. Saya sekarang diangkat sebagai ketua umum dan ada ketua harian. Jadi untuk sehari-hari nanti mereka akan beraktivitas. Oke, masuk kita kepada topik kita. Bagaimana Bang Rajamin menyikapi adanya stigma di tengah masyarakat seolah-olah katanya no viral, no justice? Apakah benar ini atau bagaimana ini? Ya, kalau kita lihat tren sekarang kan tren media sosial ya. Iya. Dan orang sekarang bebas berekspresi di media sosial, dan juga banyak yang kebablasan, dan banyak juga orang berharap dari viral itu supaya ada tanggapan. Iya. Kalau kita lihat dari polisi kan, polisi ini kan terus berbenah diri, tapi mereka juga kan punya keterbatasan. Apalagi kegiatan polisi sekarang ini tidak hanya bicara tentang keamanan, ketertiban, tapi juga menyangkut pengamanan pilkada, pileg, dan pilpres. Pengawasan itu, jadi sangat kompleks mereka bertugas sekarang, sehingga sepertinya kita melihat banyak kekurangan dari mereka. Dan kalau kita lihat juga perspektif ke dalam, banyak juga yang polisi yang melanggar sudah di PTDH. Dan itu juga menunjukkan polisi juga akan terus berbenah diri. Tapi yang kita lihat namanya masyarakat kan pasti berharap jauh lebih cepat. Nah, no viral, no justice ini kan jadi sepertinya andalan lah. Kita viralkan supaya diperhatikan, supaya ditindak. Nah, jadi sekarang dengan gebrakan-gebrakan Polrestabes sekarang bilang bahwa itu tidak ada lagi di Medan. Artinya proaktifnya polisi ini dengan kemitraan dengan masyarakat, perpolisian masyarakat, kemudian juga dengan pendekatan-pendekatan humanis yang bisa membuat masyarakat itu, kehadiran polisi itu jauh lebih kuat. Ya, kalau kita lihat sekarang kan tren kekerasan ini sudah berbeda. Ya, dengan anak-anak yang di bawah umur, yang jelas-jelas kita lihat itu mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dan juga banyak anak-anak sekarang ini yang membuat sepertinya itu adalah satu kebanggaan sama mereka. Jadi kita pernah diskusi dengan Kapolrestabes, semua itu kan dimulai dari sejak dini. Bagaimana kita mulai memasuki yang namanya di sekolah-sekolah, karena bibitnya dari sana. Orang yang mungkin broken home, broken heart, karena ada istilah di Komnas Anak, HAM Anak, apabila anak itu tidak dididik dengan benar, ketika dia keluar rumah dia jadi korban atau jadi pelaku.
Jadi kalau kita lihat juga kebiasaan di sekolah juga banyak bully-bully perundungan yang tidak ditangani, sehingga itu juga membuat akumulasi terjadinya kejahatan-kejahatan ini. Jadi kalau dalam pemantauan Bang Rajamin, khususnya Polrestabes Kota Medan ini di bawah kepemimpinan Bapak Kombes Pol Gideon Arif Setiawan ini, yang kita sebut tadi no viral no justice ini nggak berlaku ya. Artinya bahwa Polrestabes Medan tetap melakukan pengusutan kasus-kasus apapun tanpa menunggu viral ya. Iya, kita lihatlah seperti kemarin dibongkar kejahatan perampokan rumah dengan kerugian 1 miliar. Iya. Itu kan nggak ada di viral. Nggak ada ya. Tapi ketika laporan itu ada, tetap dilakukan yang namanya investigasi, penyelidikan sampai itu tuntas. Dan kita juga pihak Polrestabes tidak meminta juga puji-pujian. Iya. Tapi kita mengapresiasi sebagai suatu tindakan yang sudah jauh lebih baik ya. Iya. Artinya ada kepercayaan yang tambah dari masyarakat bahwa Polri itu tidak mesti no viral no justice. Nah, hanya perlu konsistensinya kan. Iya. Daripada aparat kepolisian. Kalau nanti Mas Gideon pindah dari sini atau promosi, apakah itu bisa terlaksanakan? Kalau kita ingat dulu zaman Pak Irawan Dahlan, ada namanya pemburu preman. Ya, sehingga preman-preman itu yang mengatasnamakan preman atau yang berlagak preman atau preman bagaimanapun, mereka akan diamankan. Ya, jadi sebenarnya cikal bakal ini kan semua banyaknya orang preman-preman, ya, dan banyaknya preman-preman yang mengganggu ketertiban, apakah itu di sekolah, ya, dan ada satu image kebanggaan orang kalau jadi preman. Iya. Ya, itu. Jadi artinya di tengah masih cukup banyak sorotan terhadap kinerja kepolisian ini, Bang Rajamin tetap optimis sebenarnya masih cukup banyak polisi-polisi yang baik kinerjanya seperti Pak Gideon ini ya. Ya, kalau kita lihat banyak juga polisi-polisi yang sederhana ya. Tapi memang yang menonjol selalu yang negatif. Contohnya ada polisi yang menangani panti asuhan, anak-anak terlantar, ada polisi yang bekerja pedagang. Artinya kita juga harus berimbang. Iya. Kalau yang jahat itu tetap ada, yang nakal itu tetap ada. Ya, tapi kalau yang baik itu juga harus kita munculkan. Yang jahat itu sebetulnya bukan cuma institusi Polri ya, Iya, di mana juga ada seperti itu. Hanya karena memang polisi sekarang ini kan karena banyaknya kegiatan mereka di masyarakat dan harapan orang banyak kepada mereka, sehingga booming lah mereka. Booming ya, Ya kan? Yang negatif inilah yang kadang-kadang booming ya kan. Contohnya lah, misalnya kayak kejadian AKBP Bintoro, Memeras pemerasan. Ya, kemudian juga Verdi Sambo. Iya. Tapi kan semua itu akan berakhir dan sudah dilakukan tindakan. Memang kita kadang-kadang kan kita berharap justice itu, penghukuman itu balas dendam, kemarahan. Padahal kan justice itu juga ada keadilan di sana, ada hak ajasi yang harus juga dilihat. Ya, kemudian juga banyak kita lihat sekarang kayak kemarin ada polisi yang LGBT. Nah, jadi sebenarnya Polri ini ke depan, harapan kita kan SDM-nya yang lebih seleksi, penerimaannya, rekrutmennya, pendidikannya, serta promosi-promosinya. Nah, karena kalau kita lihat anggaran untuk Polri juga cukup besar, tapi sekarang dikurangi mereka anggaran. Jadi kalau dikurangi kan berarti harus sedangkan kejahatan bertambah, persoalan semakin banyak. Makanya polisi harus punya strategi, ya, dengan lebih cerdas lagi, dengan orang-orang yang lebih loyalis lagi, dengan berkomitmen. Ya, artinya seseorang itu jadi Polri dihormati orang karena seragamnya. Kalau dia nggak punya seragam lagi sudah hilang. Makanya sebagai anggota Polri atasannya adalah hukum, yang dimana dia latar belakangnya, kekuatannya adalah seragamnya. Artinya apa dan bagaimana harapan
Bang Rajamin, supaya orang-orang, artinya lebih banyak orang-orang seperti Kombes Gideon ini yang istilahnya memimpin institusi Polri, artinya tidak mesti harus mendapat pujian dulu baru dilakukan pengusutan. Itu masalah hati sebenarnya. Oh gitu ya, larinya ke situ juga ya. Karena kan standarnya polisi sudah sama semua. Iya. Hanya masalah hati kemauan. Ya kan? Artinya dia melihat dirinya berharga karena dia ada di situ dan dia mau melayani masyarakat. Kan fungsi Polri itu kan melayani, mengayomi, ya kan? Kemudian menindak, ya kan? Kalau itu dia ngerti melayani kan berarti kan bukan dia yang terdepan, tapi dia yang paling lemah, paling bawah. Contoh ya, kayak penanganan perampokan, begal itu disambangi ke situ, dikunjungi, bukan maksudnya menolkan kasus itu, tapi melihat bahwa juga mereka perlu perlindungan, perhatian, bahwa mereka adalah korban. Dan juga untuk yang namanya penindakan juga tegas. Iya. Nah, kalau kita lihat semenjak Mas Gideon masuk, tindakan tegas dan terukur itu sudah makin kelihatan. Begal-begal yang tidak bisa dikasih pelajaran lagi atau mungkin berulang kali itu diselesaikan dengan tindakan tegas. Iya. Nah, kadang kan gini, Polri sekarang ini kan berpikir juga, karena banyak juga mereka tegas HAM, mereka tegas disorot. Iya. Nah, walaupun mungkin ada oknum polisi yang memanfaatkan itu abuse of power untuk memanfaatkan kehendaknya atau keinginannya, tapi kita lihat kemarin ketika ada orang terbunuh itu yang dilakukan oleh Polri itu kan ditindak juga. Iya. Jadi semua itu kan ada apanya mekanismenya. Hanya kan pemberitaan ini sepertinya sudah suatu jaminan kalau tidak viral tidak ada hukum. Dan inilah perlu kita terus mengaris masukan sama Polri agar Polri lebih sabar lagi, lebih mawas diri lagi. Karena begini, kalau kita lihat sekarang bagaimana Polri ini dilemahkan, kita nggak tahu ya bagaimana dilemahkan. Contohnya kalau Polri ini kuat, khususnya menangani kejahatan, pasti banyak yang dirugikan. Iya pula ya. Misalnya narkoba, ya kan, teroris, illegal mining, illegal lodging, ya kan, perdagangan manusia. Jadi kalau tetap keadaan kacau kan bisnis ini bisa berjalan mulus. Nah, sekarang dengan kebijaksanaan Kapolda sekarang dengan tegas masalah bandar narkoba ini kan bukan tidak mungkin juga ada serangan mereka balik dengan opini-opini, dengan buzzer-buzzer, kan bisa sekarang. Sepertinya kan dia korban padahal dia pelaku, playing victim. Nah, seperti kita lihat sekarang polisi kan sedang menangani yang namanya NPD kan. Nah, ini kan banyak sekarang orang-orang NPD. Sepertinya dia korban, sepertinya dia teraniaya padahal dia pelaku. Jadi memang polisi sekarang ini mesti kompleks lah dengan pengetahuan, dengan alat, balik juga ke SDM-nya tadi. SDM-nya. Makanya kan dari rekrutmennya, ya. Dan termasuk juga karakternya ya. Ya dibentuk lah di rekrutmen itu. Mentalnya ini. Karena saya pernah kasih pembekalan sama Bintara yang terakhir ini, saya tanya sama pengajarnya, apa yang sekarang kalian hadapi? Kita lihat anak-anak sekarang ini kan, generasi sekarang ini kan generasi gampangan. Iya. Ketika dia lulus, dianggapnya udah polisi, padahal lulus itu hanya syarat. Ketika mereka dididik, mereka berpikir ya kok begini. Nah, dan banyak juga misalnya begini ya, mohon maaf ya. Kenapa banyak yang rekrut ini yang Karena banyak juga jadi anggota polisi karena keinginan orang tua. Bukan panggilan, bukan hasrat dia. Iya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang kayak Gideon, kayak orang-orang jenderal-jenderal yang terkemuka itu, pasti itu karena memang dia ngerti panggilannya. Jadi dia tahu tidak gampang dia masuk ke situ, sehingga dia tidak mau mensia-siakan itu. Ya banyak sekarang ya anggota-anggota Polri yang istimewa lah. Ya tapi kadang-kadang karena pemberitaan ini kan jauh lebih cepat, lebih viral, sehingga sepertinya semua salah. Memang kadang-kadang pemberitaan ini ada ungkapan menyebutkan bahwa bad news is good news. Yang jelek-jelek ini yang lebih tertarik, yang dianggap bagus. Ya, hoax lebih tertarik. Iya, yang polisi-polisi menyalah itu besar-besarkan ya kan.
Padahal banyak yang bagus-bagus seperti Pak Kapolresta Gideon tadi, dan memang kita melihat beliau tidak hanya mengusut hal-hal yang begal tadi, tapi juga saya lihat dia peduli kepada penanganan terhadap kelompok-kelompok rentan. Ini gimana menurut Bang Rajamin? Ya kan, setiap kelompok rentan ini kan potensi. Iya. Ya, misalnya kayak anak-anak, perempuan, ya kan. Jadi kalau kelompok rentan ini kan berarti mereka nggak punya kekuatan. Iya. Pedagang-pedagang kaki lima, orang-orang pemulung, dan juga haknya sama dalam keamanan kan. Tapi ya itu tadi, sekarang kan siapa yang lebih pintar membuat berita, memviralkan. Tapi kita percaya suatu waktu juga akan bergeser itu. Karena memang sekarang anak-anak sekarang ini kan lebih banyak dia pragmatis dan flexing. Kebiasaan sekarang kan orang mau dikenal orang, minta validasi. Dan itu sah-sah saja. Tapi ya kita lihat sekarang seleksi alam akan terjadi juga. Nggak mungkin tidak terjadi. Tidak akan muncul seleksi alam yang akan mengalahkan yang lain. Kemudian saya pernah baca itu statement Bang Rajamin di media sosial bahwa polisi itu sebaiknya bisa, kata Bang Rajamin, sebagai parhobas. Ini gimana ini? Pelayan ya. Maksudnya ini. Parhobas itu kan kalau di orang Batak itu sesuatu sebutan istimewa. Iya. Dia pelayan. Ketika ada pesta atau kegiatan, mereka tanpa pamrih turun tangan melayani. Dan mereka tidak pernah menuntut sesuatu. Ya kan? Sama kayak misalnya polisi. Kalau ada kejadian kita benci tapi rindu kan? Iya. Tapi kalau ada razia kita marah. Nah, jadi sama kayak parhobas itu kan, itu sebutan atau posisi di mana mereka tidak menonjolkan diri. Nah, seperti Gideon inilah, tidak menonjolkan diri, tapi orang merasa ada dia hadir. Jadi kalau di pesta orang Batak misalnya, di Tapsel juga, di Pakpak juga dengan parhobas, hanya mungkin sebutannya beda, tapi sifatnya, eksistensinya sama. Salah satu misalnya kan, kalau kami di orang Batak Toba, kalau pesta itu habis, ya ada dibikin sama mereka tortor, penghormatan. Karena selesainya pesta itu, baiknya pesta itu, dan orang bisa menikmati pesta itu. Hari ini kita kan sedang dilayani polisi, ya, dilayani polisi, kita nggak bisa jamin semuanya aman. Tapi ketika kita dididik juga sama polisi, menjadi polisi diri sendiri, security mindedness, berpikir dengan polisi. Artinya, contoh lah ya, kejadian yang di Cemara Hijau itu kan saya juga tinggal di sana. Saya udah bolak-balik bilang sama pihak komplek, sama satpam, kita kan punya kartu, coba pergunakan itu. Ini kan kelalaian juga, karena mereka bilang begini, Pak, kalau kita suruh buka kaca, mereka marah, walaupun di sini. Pertanyaannya, peraturan ini kan untuk melindungi, bukan untuk menghukum. Tapi ketika terjadi, mesti dibuat lagi aturan itu. Dan mau tidak mau yang mengatakan marah itu akhirnya sadar. Tapi kan mahal biayanya, besar kejadiannya, sampai orang sadar akan security mindedness tadi, perpikiran polisi tadi, polisi itu sendiri. Contoh kita lihat, misalnya Lebaran, polisi menjamin keamanan kota Medan. Tapi kan ada pribadi-pribadi, rumahnya dibuka, rumahnya tidak dijaga atau tidak dititip sama security, ya juga bablas. Kan polisi itu mengamankan kalau semuanya ikut juga yang namanya menjadi polisi diri sendiri. Nah, jadi contoh lah misalnya, kayak misalnya ada munculnya geng motor. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya siskamling. Kita tahu orang-orang yang aneh-aneh di rumah, di kelompok, di masyarakat. Tapi karena dengan sekarang orang sudah bersifat pribadi-pribadi, akhirnya kan munculnya semua kejahatan ini kan di masyarakat. Nggak mungkin bisa tiba-tiba muncul kalau belum ada benihnya. Ya, kita lihat misalnya ada nongkrong. Sekarang kan orang nggak terganggu kok kami. Nggak anakku kok itu, nggak keluarga aku itu. Tapi kan ketika kita mengabaikan itu, kita juga bisa jadi korban kan. Rasa peduli terhadap lingkungan itu, rasa aman itu.
ya, menjadi polisi diri sendiri. Ya, kalau kita lihat sekarang kan, kenapa narkoba itu ada? Karena dari sejak dini kita tidak memperhatikan sekitar kita. Nah, jadi kalau udah sempat terjadi itu kan besar. Dan polisi juga terbatas kan, waktunya, tempatnya, jaraknya. Kemudian polisi juga mesti ada terima laporan, nggak mungkin asal ditangkapin orang. Hanya kecuali kejahatan yang pembunuhan itu langsung bisa ditangkap. Tapi kan nggak mungkin langsung ditangkap kalau belum ada buktinya. Jadi semuanya masyarakat mesti sadar itu, belajarlah. Dan itu caranya juga bagaimana kita melihat di Singapura, di Jepang, negara maju. Polisi tidak banyak di kota, tidak banyak di pos-pos, karena masyarakat sudah cerdas bahwa keamanan itu adalah hak asasi dia. Dan polisi di sana membuat namanya Jepang Goban, perpolisian masyarakat. Maka di Indonesia ada Binmas. Nah, Binmas ini jangan hanya ngurusi security, satpam, outsourcing, juga mengurusi pendekatan kepada masyarakat, budaya, kultur. Yang perlu juga polisi, contoh ya, mohon maaf ya, apabila ada acara, sering kita lihat misalnya acara ini diselenggarakan masyarakat, tapi kadang-kadang yang diutus dari polisi orang yang nggak berkompeten. Makanya saudara Gideon menyambangi ke polsek-polsek, mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Dia hadir sebagai representasi polisi, dan masyarakat juga bangga. Mereka melihat keadaan Kapolrestabes. Kayak Semarang kita sama di Polsek Patumbak, di setiap polsek. Artinya dia mesti tahu persis kayak mana kekuatan polsek itu, kemampuan polsek itu, sehingga tidak menjadi hujatan orang. Kayak misalnya kejadian Deli Tua, dia pergi sama Kapolseknya ke sana, ya. Orang kan membuat rasa tenang itu kan, membuat rasa aman itu kan nggak gampang. Jadi itu yang perlu terus ditekankan, sehingga attitude anggota Polri ini juga akan mulai hilang dari arogansinya, karena dia mulai tahu apa yang dialami orang itu bisa juga dialaminya. Tetapi kalau kita mencermati, memang kalau sosok seperti Kombes Gideon ini mungkin sudah bisa kita sebut bisa mengimplementasikan apa yang abang sebut tadi sebagai sosok Parhobas itu. Iya. Sosok yang humanis. Iya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana supaya lebih banyak kira-kira polisi ini sebagai Parhobas ini, apa yang mesti dilakukan ya, ke depan ini? Pertama mungkin perlu dicanangkan ya, diingatkan kembali esensi daripada polisi. Salah satu yang kuat itu pelayan. Ya. Kalau pelayan itu kan tidak pernah mau di depan, pelayan itu kan tidak flexing. Ya, kemudian pelayan itu sederhana dan harus fleksibel ya. Fleksibel dan gampang ditemui, gampang berkomunikasi. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat kan, kadang banyak juga dulu ya, kita nggak tahu dulu, ada pimpinan polisi ini dia mencitrakan dirinya. Padahal sebenarnya pencitraan dan validasi itu tidak perlu. Kenapa? Orang dia diangkat di situ kan berarti kita validasi otomatis itu. Ya kan, kalau misalnya Mas Gideon Kombes dengan pangkat yang cukup, kan udah validasi dari negara itu. Dan itu diterima masyarakat. Hanya membuktikan bahwa dia Kombes, pemimpin itu kan perlu dia membuktikannya. Nah, jadi ini harus menjadi role model. Ya kan? Telinganya mendengar, matanya melihat, tangannya menolong, ya kan? Jadi masyarakat sekarang ini kan, kalau kita lihat memang ada banyak sekarang Polri, anggota Polri yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi jangan kita generalisir itu. Iya. Bisa saja mungkin karakter ya. Cuman katakanlah 10 atau 5% ya dari total atau mungkin karena gaya hidup, ambisi, ya kan? Nah, jadi sebenarnya Polri berbenahlah dengan rekrutmen tadi, pendidikan. Tapi kan di sisi lain seperti yang abang sebut tadi juga terjadi pengurangan anggaran. Ini bagaimana dampaknya nanti? Apakah bisa berpengaruh ini?
Jadi kalau saya lihat mungkin pengurangan anggaran itu ada yang bisa dikurangi. Oh gitu. Salah satu mungkin kegiatan-kegiatan rapat, kunjungan-kunjungan yang selama ini mungkin ada dianggap Pak Presiden Prabowo terjadi pemborosan. Iya, iya. Nah, jadi lebih tepat sasaran dia. Sehingga polisi sekarang ini ke depan dituntut untuk menjadi polisi yang efisien dan efektif. Efisien dengan biaya, efektif dengan waktu. Karena sekarang contohnya ya, udah dimulai saya lihat kemarin kan. Misalnya ke pimpinan Polda, tinggal dia buat video conference ke bawahan. Dia tidak perlu turun ke sana kemari yang makan biaya. Pernah turun ke sana bawa rombongan, bawa pengawalan, ya kan, biaya makan segala macam itu kan biaya juga. Tapi kalau misalnya kayak di Mabes Polri yang menetapkan pertemuan-pertemuan itu hanya rapim hal-hal tertentu aja. Kadang-kadang kan banyak kebiasaan-kebiasaan. Ada sesuatu dipanggil, padahal kan itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Bisa pakai handphone, bisa pakai video conference, bisa pakai Zoom meeting. Kemudian juga polisi, kan banyak masyarakat ini yang mau berbaik hati sama polisi. Iya, iya, iya. Perusahaan-perusahaan mau kasih CSR-nya. Makanya polisi ini cerdas harusnya bermasyarakat. Karena orang butuh keamanan loh. Iya. Investor butuh keamanan. Ya kan? Jangan sampai orang datang ke preman minta keamanan. Jangan sampai orang mengadu ke preman. Sedangkan polisi lah institusi yang jelas undang-undang menjelaskan bahwa mereka lah terdepan untuk keamanan. Berarti balik-balik juga kepada yang abang bilang tadi, dia harus parhobas tadi ya, kan? Sikap hatinya Supaya bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman kan begitu di tengah masyarakat. Ya, masyarakat merasa polisi itu adalah sahabatnya. Iya, iya. Tetapi kalau kita juga melihat perkembangan beberapa tahun terakhir ini, memang saya secara pribadi melihat sudah cukup ada perubahan mindset kepolisian ini. Misalnya tidak terlalu banyak lagi orang misalnya ngintip-ngintip di jalanan, ya kan, nyetop-nyetop. Itu saya kira sudah mulai berkurang. Bagaimana menurut? Jadi kan kemarin pesannya Pak Kapolri Listio Sigit, iya, untuk kepada bawahannya, jangan pikirkan atasanmu, dan ini kadang-kadang jadi alasan. Iya. Misalnya ini untuk komandan, ini sebenarnya itu kan kadang-kadang akal-akalan aja, ya kan? Nah, artinya kan Pak Listio tahu kan anggaran untuk mereka udah cukup, kesejahteraan udah cukup. Tapi ya kebiasaan-kebiasaan ini kan, misalnya dia bikin ngintip-ngintip untuk komandan. Kenapa komandan? Ya komandan perlu ini, padahal belum tentu. Padahal nggak ada itu ya kan. Iya, jadi kan udah dibuat suatu ketentuan. Anak buah mesti layani komandan. Anak buah mesti memenuhi keinginan komandan. Dan istilah komandan ini kan tidak boleh lagi di polisi. Itu kan istilah tentara. Bukan sipil. Ya kan? Komandan diganti pimpinan ya? Iya, pimpinan atau kepala. Nah, kalau komandan kan atasannya komandan, kalau mereka atasannya hukum kan, atas nama hukum. Itu. Tetapi keberhasilan kinerja kepolisian ini juga termasuk misalnya Pak Kapolres Tabes Medan ini kan tidak juga terlepas dari hubungan baik, interaksi dengan masyarakat. Nah ini bagaimana imbauan Bang Rajamin supaya polisi ini bisa lebih akrab dengan masyarakat? Sebenarnya masyarakat ini kan gampang. Polisi datang pasti dihormati. Iya. Polisi berkunjung pasti terima. Dia nggak virus. Dia nggak aib. Nah, dan bahkan orang misalnya kita buat undangan, dia datang orang senang. Nah, itu yang perlu di arrange terus, diperbaiki terus. Seperti saya bilang tadi, ada acara, luangkanlah waktu datang. Iya. Ya, artinya style polisi ini perlu juga diubah ya, jangan kesannya bos ngebos jaga-jaga wibawa gitu ya. Iya. Harus berbaur gitu loh. Iya, pelayan kan. Iya. Pelayan itu kan sederhana, rendah hati. Tapi kan untuk menjadi sederhana itu kan mesti ada role-nya, ada modelnya. Iya, role modelnya ya. Kalau kita lihat misalnya, kadang kan, mohon maaf ya,
ada anggota polisi yang hedon, pakai motor besar, pakai Ya, ini. mungkin itulah model-model Bintoro itulah itu. Iya, ya, lupa dia kenapa dia bisa berpengaruh karena ada jabatan itu. Iya, iya, iya. Ya kan, bayangkan Bintoro itu 20 miliar, lagi disita mobil orang. Itu kan udah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, wewenang. Jadi untuk itu tidak menjadi kebiasaan, tidak gampang, karena dianggap semua itu udah biasa. Jadi masyarakat ini dilibatkan untuk mengkoreksi, menyemangati Polri ini supaya jangan jadi agak lemah, sehingga membuktikan no viral no justice itu benar. Iya. Jadi kan Polri misalnya mengunjungi atau misalnya ajak diskusi, ya Polri jangan pula takut dikritik. Kritik kan membangun, ya, kecuali kita hina dia, kita kritik dia, artinya harapan kita dengan Polri ini sangat besar, ya, dan orang membutuhkan keamanan. Jadi kalau kita lihat keamanan ini kan dengan kesejahteraan ini kan seperti dua sisi mata uang logam. Ada keamanan, kalau nggak ada kesejahteraan akan juga timbul kekacauan. Ada kesejahteraan akan keamanan akan timbul juga kehancuran. Jadi itu tadi. Makanya Polri-nya harus ke depan dulu, keamanan dulu baru ketertiban. Diamankannya dulu semua. Bisa dulu teraman semua baru dibuat aturan tertib. Makanya Polri ini kan seperti misalnya sosialisasi dulu. Contoh misalnya pemakaian helm. Kalau kita lihat sekarang masyarakat Medan, malam ada yang pakai helm. Jarang apalagi anak-anak muda. Karena nggak tahu orang punya keselamatan itu penting, dia di jalan raya loh. Iya, iya. Dia anggap kalau nggak pakai helm itu kehebatan. Dipikirnya pakai helm itu supaya menghindari polisi aja. Iya, supaya jangan tangkap polisi. Sama kayak mobil nggak pakai seatbelt. Iya, iya, iya. Padahal kan resiko sama dia. Siapa yang tahu akan ada insiden? Apalagi di jalan tol. Dan orang berpikir kalau kita ke polisi, kecelakaan, korban pun kita kena biaya banyak. Ya kan? Jadi image seperti ini yang mestinya dihilangkan. Pihak kepolisian juga ikut membantu ya menghilangkannya ya. Harusnya Polri ke depan juga mengajak masyarakat atau orang-orang tertentu memberikan masukan terbuka pada mereka. Ya kan? Oke, tapi kembali kepada tema kita tadi bahwa Bang Rajamin sependapat bahwa no viral no justice itu tidak selalu benar ya. Ya. Khususnya kaitan Dan dengan saya lihat juga gini, kadang-kadang anggota Polri ini takut viral. Nanti viralkan, sehingga dia menanganinya pun juga dengan benar lagi. Iya, iya. Jadi orang membuat itu menjadi suatu ketetapan, kita viralkan. Padahal sebenarnya kan dia udah ada SOP kerja dia. Iya, iya. Jadi kalau selagi dia benar, Polri pun nggak perlu takut ya viral-viral gitu. Tapi kadang-kadang kan ada atasan-atasan ini juga yang pencitraan, sehingga anak buah juga stres. Iya, iya, iya. Ya kan? Harusnya dia dengar juga tidak seperti itu. Jadi komprehensif. Jadi kan kalau kita lihat kenapa menjadi suatu tren itu no viral no justice, karena banyak oknum polisi jadi takut viralkan. Kami viralkan ya, bikin viral, langsung share kemana-mana. Contoh lah, kenapa jadi seperti benar itu, Bang Ujung? Kita lihat premanisme, diviralkan baru tangkap. Sama kayak kemarin di pompa bensin di Lampung itu ditikam. Kenapa begitu berani orang? Diviralkan baru ditangkap. Ya kan? Jadi sepertinya itu benar, padahal sebenarnya kan itu tidak benar. Tapi karena berulang kali ada kejadian itu dan itu direspon karena viral, maka dianggaplah no viral no justice. Ya kan? Itu. Oke. Kemudian kan begini, kita juga sering melihat bahwa ada figur-figur perwira Polri ini sebetulnya kan kita anggap berhasil ini, misalnya Pak Kapolres Tabes Kombes Gideon. Apa imbauan dari Bang Rajamin supaya tour of duty ya, apa istilah polisi ini, jangan sampai dia like or dislike, artinya kita ingin supaya promosi jabatan ini
betul-betul melihat prestasi begitu, kira-kira begitu. Jangan sampai karena ini ajudan si anu, ini ajudan si Ya, ini. jadi kita lihat gini Bang ya, itulah yang jadi masalah sekarang Iya. kan. Kalau kita lihat kan Polri ini sekarang dibawa ke politik. Jangan maunya begitu ya kan. Untuk kepentingan. Iya. Misalnya kan polisi ini ada pengawasnya. Iya, iya. Ya kan, Kompolnas dan secara institusi Komisi 3. Iya. Dan kadang-kadang anggota Komisi 3 ini yang kasih Masukan. angkatkanlah ini, promosikanlah ini. Padahal belum tentu dia. Iya, jadi kalau kita lihat, kompeten, ya kan? kalau kita lihat sekarang kan Polri kan bisa lihat zaman sekarang kan jejak digital orang nggak hilang, Iya, 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 iya. ya. Dan maunya didengarlah masyarakat. Misalnya seseorang yang berprestasi, Iya. seseorang yang dekat sama masyarakat, menjadi perhatian. Iya. Penentunya tetap mereka. Iya, karena kita ingin supaya para pemimpin dan elit Polri ke depan ini bisa merupakan figur-figur yang humanis tadi ya kan, yang Iya. parhobas tadi kan begitu. Iya. Kalau main KKN juga pendudukan karena Komisi Ya, itu 3, tadi. ya kan? Ya, artinya kalau ada tekanan dia politik, mengabdi ke Komisi 3 iya, ya kan? itu yang terjadi sekarang. Politis. Nah, politisi itu kan ditempatkanlah di tempatnya. Jangan sampai masalah keamanan di politis. Boleh juga politis, tapi ya yang dia sodorkan itu memang kompeten kan begitu. Tapi kalau dibiarkan itu kan sekarang kan orang nggak objektif, yang nggak Iya. kompeten pun dikasih. Karena kedan ya kan. Iya, jadi sebenarnya kan itu tadi masyarakat itu diberikan ruang lah. Misalnya yang kita lakukan sekarang ini juga didengar lah. Iya, artinya aspirasi masyarakat. Nah, kemudian orang yang berprestasi itu diberikan kapasitas yang lebih besar. Iya, artinya itu menjadi acuan untuk Iya. promosi ke depan ya kan, misalnya. Kadang kan begini, ada Pangkat, anggota Polri nggak pernah pindah seumur hidup. Itu yang Ya kan? nggak benar ya kan. Kemudian juga tetap di tempat enak. Ada yang Polri dari seluruh keliling seluruh Indonesia. Iya, iya. Jadi itu juga perlu dibenahi. Maka tadi kan kemudian juga ada orang hanya pintar ngurus bosnya. Nah, itu. Tapi naik jabatannya karena Naik jabatannya. padahal nggak kompeten ya kan. Iya. Jadi kan itu sebenarnya harus dikikis. Kalau pelayan itu tidak itu yang dikedepankan. Ya, kepentingan siapa yang paling besar? Ya, sama kayak misalnya duduknya anggota DPR karena ada suara, ada rakyat. Iya. Kenapa nggak rakyat yang dilayani? Ya kan? Nah, kalau polisi kan tidak pemilihan rakyat. Iya. Tapi kan persoalan polisi kan di masyarakat. Nah, jadi kan contohnya, mohon maaf ya, kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini langsung RDP dengan Komisi 3. Sepertinya polisi itu dihujat, disitekan, sehingga banyaklah ketakutan oknum polisi untuk melakukan tindakan kalau sudah sampai ke sana. Saya lihat kan masalah SPN sampai ke Komisi 3. Baru masalah Semarang, biarkan mereka mau. Baru masalahnya sehingga menjadi komoditi nih. Tapi ketika masalah-masalah yang besar yang sedang dikerjakan polisi tentang apa namanya, pagar laut, nggak ada Komisi 3 yang dukung. Iya, iya, iya. Misalnya bagaimana narkoba lebih didukung dengan semangat, kan harusnya begitu, ya kan? Jadi kalau kita lihat kan, jadi viral jadinya. Yang buat viral siapa? Orang-orang yang hebat itu. Dipanggil RDP, ditunjuk-tunjuk, disuruh telepon, datang kemari. Sepertinya kan seorang Kapolrestabes karena ada sesuatu kejadian dipanggil ke RDP, padahal kemitraan dia kan bukan sama itu. Jauh dia. Ada Kapolrinya, Bukan level dia. ada Kapoldanya. Ya kayak kejadian Sumatera Barat kemarin, langsung Kapoldanya dipanggil. Tapi kejadian Rempang nggak dipanggil siapa-siapa. Iya, itu tadi karena politis tingkat tinggi tadi. Iya. Jadi sebenarnya itulah. Kalau kita lihat sebenarnya tren-tren itu yang perlu sadarkan kita.
Oke, kira-kira sudah cukup panjang lebar, dan sebagai closing statement kita mintakan semacam imbauan dari Bang Rajamin kepada masyarakat di Sumatera Utara dan khususnya di Kota Medan, imbauan bahwa sebenarnya masih banyak, kira-kira intinya masih banyak sebetulnya polisi-polisi yang baik, kira-kira gitu. Iya. Bang Rajimin, apa imbauan apa? Ya, pertama kita bersyukur, berterima kasih polisi masih tetap ada, Ya, ya kan? Polisi masih tetap kerja, nggak ada yang puas. iya, iya. Nah, tapi ketika kita melihat ada perbaikan-perbaikan, ada keyakinan kita semakin baik. Harapan kita kepada masyarakat, ya, polisi tahu tugasnya, tahu tanggung jawabnya. Bahkan banyak polisi-polisi yang di luar kekerjaannya pun dikerjakannya. Jadi kita melihatnya dari semua, jangan kacamata kuda. Iya, iya. Kita lihat dengan pandangan yang benar. Kemudian kalau ada pun oknum polisi atau mungkin oknum polisi yang menyala, semua kan ada tindakannya. Nah, jadi polisi itu disukai banyak orang, ya, politisi pengen dekat sama polisi, memanfaatkan polisi, pengusaha yang legal sama ilegal, masyarakat. Jadi kita harus tahu juga bahwa polisi itu perlu kita dukung, ya. Kita perlu kasih koreksi, dan polisi juga berikan ruang untuk dikoreksi. Karena tanpa koreksi kita tidak bisa melihat kelemahan kita. Ya, saya tidak bisa melihat punggung saya, mesti orang melihat punggung saya. Oke, oke. Oke. Oke, saya kira demikian tadi bincang-bincang saya Agus Salim Ujung dengan Bang Rajamin Sirait. Saya kira beliau sangat paham tentang kepolisian, dan itu memang sesuai dengan keberadaan beliau yang sudah cukup lama bermitra dengan pihak kepolisian sebagai Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Sumatera Utara. Kira demikian, semoga bincang-bincang ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.